بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم. Kita awali kajian kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah kama naqalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani rahimahullah, yang mana beliau menyatakan bahwa apa yang beliau tulis di kitab ini merupakan mazhab dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik itu dari ulama-ulama Irak, ulama Hijaz, ulama Syam dan yang lainnya. Dan beliau menyatakan bahwasanya orang yang menyelisihi apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, maka dia telah tergelincir dalam permasalahan akidah. Dan beliau menyatakan bahwasanya mazhab ini dalam masalah ini adalah merupakan mazhab Imam Ahmad, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad atau Ishaq ibn Rahawiyah bin Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, Sa'id bin Mansur dan yang lainnya dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan membacakan poin-poin yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, poin yang ke-40 di kitab ini, wal hurul 'ainu la yamutna 'inda qiyam as-sa'ah wala 'inda an-nafkhah wala abada لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. Beliau mengatakan bahwasanya al-hurul 'ain, yaitu para bidadari, bidadari yang ada di surga, mereka tidak akan mati. Mereka tidak mati ketika terjadi kiamat. Mereka tidak mati ketika terjadi kiamat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk kekal. Jadi mereka tidak mati ketika terjadi kiamat, bahkan ketika ditiup sangkakala. Ini termasuk dari hamba-hamba Allah yang tidak mati saat itu. Dan Allah juga berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-87. Allah berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazzi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa yawma yunfakhu fis-sur, dan ingatlah pada hari
ketika ditiup sangkakala. Ya, sangkakala itu ditiup oleh malaikat yang diberikan tugas ya untuk meniupnya, yaitu malaikat Israfil. Fafazi'a ma fil ardi, ya, maka yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, fafazi'a ma fis samawati wal ard, semuanya terkejut dan mati, illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa mal fard, maka semua yang ada di langit dan bumi itu mati, terkejut dan mati, illa ma syaa Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Ya, siapa di antara hamba-hamba Allah yang tidak mati ketika ditiup sangkakala ini? Yaitu mereka di antaranya adalah para bidadari yang tinggal di surga. Ya. Dan surga neraka juga tidak akan hancur ketika terjadi ditiup sangkakala. Ya, selain surga dan neraka hancur. Ya. Tapi surga dan neraka Allah ciptakan mereka untuk kekal, tidak hancur. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahunna lil baqa'i la lil fana. Dikarenakan Allah menciptakan mereka untuk kekal, tidak untuk hancur, tidak untuk binasa. Walam yaktub alaihinnal maut, dan Allah tidak menetapkan kematian bagi mereka. Kemudian Syekh mengatakan, faman qala bi khilafi dzalika fa huwa mubtadi'un mukhalif. Barang siapa yang dia mengatakan selain dengan apa yang dikatakan ini, selain dengan apa yang disebutkan tadi, maka dia adalah seorang mubtadi' dan dia menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad dhalla an sawa'is sabil, dan dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini kata Syekh, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la dalam Kitabul I'tiqad. Kemudian poin berikutnya beliau mengatakan, wa khalaqallahu sab'a samawatin ba'daha fawqa ba'd, dan Allah menciptakan 7 langit, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan langit kita langit dunia, di atasnya ada langit sampai langit ke-7. Wa sab'a aradina ba'daha asfalu min ba'd, dan juga 7 bumi. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, ya, yang sebagiannya berada di bawah, ya, sebagian yang lain. Hal ini seperti diantaranya firman Allah dalam surat At-Talaq, ya, dan yang menyatakan seperti ini banyak dalam Al-Quran. Tapi diantaranya adalah dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Ya, Allah dialah zat yang telah menciptakan sab'a samawat, langit yang 7, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi yang semisalnya juga, yakni bumi 7. Ya. Wa bainal ardil ulya was sama'id dunya masiratu 500 'am. Antara bumi yang paling tinggi dengan langit dunia, jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Ya, antara kita, ya, bumi kita ini dengan langit dunia ini, itu jaraknya 500 tahun untuk menempuhnya.
Wa baina kulli sama'aini masiratu 500 am. Dan antara langit yang satu dengan langit yang kedua jaraknya juga 500 tahun. Ya, jaraknya juga 500 tahun. Berarti kita ini sangat kecil sekali. Ya. Nah, tapi manusia adalah makhluk yang sombong ya. Padahal mereka adalah makhluk yang sangat kecil. Hal ini juga berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi ya dalam kitab An-Naqd 'ala al-Marisi, kemudian dalam kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat ya, dan muhakkik kitab ini mengatakan hadisnya hasan. Begitu juga Imam Al-Haythami menyebutkan dalam kitab Al-Majma' ya, beliau mengatakan telah meriwayatkan hadis ini At-Tabarani dalam Al-Kabir, dan rijalnya perawinya adalah perawi yang sahih. Ini kata Imam Al-Haythami. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma bayna as-sama'i wal ardi masiratu 500 am. Beliau mengatakan bahwasanya jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Wa ma baina kulli sama'in ila al-ukhra masiratu 500 am. Dan antara langit yang satu dengan yang lainnya itu jaraknya 500 tahun. Wa ma baina as-sama'i as-sabi'ati ila al-kursi masiratu 500 am. Antara langit yang 7 dengan kursinya Allah, wasnya kursiyuhus samawati wal ard, yang kursinya sangat besar ya, itu jarak antara langit yang ketujuh dengan kursinya Allah itu 500 tahun perjalanan ya. Wal arsyu 'alal ma, di atas kursi nanti ya, wa ma bainal kursi ilal ma masiratu 500 am. Di atas kursi ada air. Antara kursi ini dengan air itu jaraknya 500 tahun. Ya. Wal arsyu 'alal ma, dan arsy-nya Allah, sehingga sananya Allah di atas langit. Di atas air, maaf. Jadi arsy ya, kemudian air, kemudian kursi, kemudian air, kemudian arsy. Ya. Nah. Wallahu 'alal arsy. Wal arsyu 'alal ma, arsy itu di atas air dan Allah di atas arsy. Wa ya'lamu a'malakum, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Bayangkan kita di langit yang satu ya, jarak antara kita, kalau hitung-hitungannya dengan hitungan pikiran kita, jarak kita dengan langit ketujuh itu sudah 3.500 tahun perjalanan ya. Kemudian jarak antara langit dengan arsy, langit yang ketujuh dengan arsy ada 1000 ya. Kursi 1.500, kursi, kemudian air, kemudian arsy, dan Allah di atas arsy. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Allah al-alim, Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang kita katakan. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuknya ya. Dan juga disifatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya
tanpa bisa mengetahui hakikat ya daripada sifat Allah tersebut. Kita yakini, kita imani sifat tersebut maknanya, adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ingin ya menolak sifat-sifat Allah karena dirasa tidak masuk akal, ya kemudian dia tolak sifat-sifat Allah, maka dia telah berbuat zalim. Ya. Bagaimana mungkin Anda menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dunia sendiri? Gara-gara dengan alasan ini enggak masuk akal. Ya, ini bertentangan dengan apa? Dengan pikiran manusia misalnya. Ya. Hakikat tentang sifat tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu dibayang-bayangkan karena Allah itu ghaib. Ya. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan sifat yang ghaib. Ya. Nah, antum disebutkan tentang orang. Antum pernah ketemu dengan fulan enggak? Belum. Tapi saya pernah dengar ya. Fulan ini sifatnya begini, dia tinggi, putih misalnya. Matanya besar, rambutnya ikal. Antum bayang-bayangkan. Begitu ketemu ternyata beda dengan apa yang antum bayangin. Itu makhluk yang ada di dunia. Yang masih satu jenis dengan kita, ya, dan tinggal di tempat yang sama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita bayangkan sifatnya, ketika ketemu ternyata beda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, jangan karena merasa oh ini enggak masuk akal kemudian kita tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengetahui yang gaib itu dasarnya cuma satu saja, khabar. Ya, hanya khabar saja. Nah, karena itu gaib, gak bisa kita tetapkan dengan penglihatan, ya. Dengan ini hanya bisa ditetapkan dengan khabar saja. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah tentang Allah, maka kita terima. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Qala al-muallif rahimahullah wal ma'u faqa as-sama'i as-sabi'ah. Dan air itu berada di atas langit yang 7. Air itu berada di atas langit yang 7. Wa 'arsyur rahman fawqal ma'. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Wallahu tabaraka ta'ala 'ala al-'arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Ketika kita menetapkan bahwa Allah di atas arsy, tidak bisa kita bayangkan oh berarti itu Allah duduk di sana, ya. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, karena kata di atas bukan berarti harus nempel. Ya, harus menempel. Ya, arsy di mana? Arsy di atas langit yang 7, di atas air. Airnya di mana? Di atas langit yang 7. Apakah air itu nempel dengan langit yang 7? Tidak. Dikatakan tadi Di atas langit yang 7 ada arsy, ada air. Ya. Dikatakan ada kursi, kemudian ada air, ada arsy. Di atas langit yang 7 ada kursi misalnya. Apakah kursinya nempel dengan langit yang 7? Tidak. Padahal katanya di atas. Dengan bahasanya katanya di atas. Di atas kursi ada air. Apakah airnya nempel dengan kursi? Tidak. Di atas air ada arsy. Apakah arsy-nya nempel dengan kursi? Tidak. Ya, dan Allah di atas arsy. Apakah berarti Allah nempel dengan arsy? Tidak harus. Ya. Dan tidak bisa dibayangkan. Karena kata di atas bukan berarti harus menempel. Yang jelas Allah menyatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa, ya, bersemayam di atas arsy, khalas. Hakikatnya enggak akan pernah kita bayangkan dan enggak boleh dibayangkan. Tapi menetapkan sifat ini wajib. Menetapkan sifat ini wajib karena Allah yang menyatakan kepada kita. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Harb, ini adalah mazhabnya Imam Ahmad, Sa'id bin Mansur, Ishaq ibn Rahawiyah. Ya.
dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang beliau temui. Lebih dari 1000 ulama yang beliau temui dari Irak, dari Syam, negeri Hijaz, ya. Nah, semuanya mereka mengatakan yang seperti ini, tanpa mentakwil, tanpa ditakwil, tanpa ditolak, tanpa dirubah-rubah maknanya. Terima, adapun hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya tadi air itu di atas langit yang 7. Hadis Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa fawqas sama'is sabi'ati bahrun, dan di antara langit, ya, di atas langit yang 7 itu ada bahar, ya, ada lautan. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-samai wal ard, ya, yang mana jarak antara bawah air tersebut dengan langit, ya, yang ketujuh, dan atas air tersebut dengan arsy, itu jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, 500 tahun perjalanan, ya. Thumma fawqa dzalika thamaniyatu aw'al, dan di atas air tersebut ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah, ya. 6 dalam surat apa? Dalam surat Al-Haqqah, yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Nah, bahwasanya yang memikul arsy ini ada 8 malaikat yang sangat besar, ya, 8 malaikat yang sangat besar, yang jarak antara daun telinga dengan apa? Dengan pundaknya perjalanan 50 tahun, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syaqqatis sama'u fa yawma idh wahiya wal malaku arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu, ya, di atas mereka pada hari itu 8 malaikat. Ya, di atas air ini ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, ya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, ya. Hanya saja di sini Imam Ahmad Asy-Syakir beliau memberikan catatan akan di dalam musnad Imam Ahmad bahwasanya sanadnya sangat lemah, dan ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Sunan Abi Dawud, ya. Sementara Imam Ibnu Taimiyah menghasankan hadis ini. Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan dalam kitab Tauhid, yadullu hadzal khabar ala anna al-ma' alladhi dzakarahu Allah fi kitabih ana arsyahu kana alayhi wal bahru alladhi wasafahu an-nabi fi hadzal khabar wa dzakara bu'da ma baina asfalihi wa ala. Imam Ibnu Khuzaimah, riwayat ini memang riwayatnya dhaif, ya, akan tetapi banyak riwayat yang lain sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menghasankan riwayat ini karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang sifat arsy ini atau dan langit yang 7 ini, ya. Wa arsyur rahman fawqal ma, dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun ya sebelumnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya kecuali Allah. Allah itu ada. Ya, dan tidak sebelum sesuatu itu ada selain Dia. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasy-Nya Allah di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai', dan Allah menulis ya di dalam kitab segala sesuatunya. Wa khalaqas samawati wal ard, dan menciptakan langit dan bumi. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya. Ya. Disebutkan di sini wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasy-Nya Allah di atas air. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-'arsy, dan Allah berada di atas arsy. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ya. Nah, dan ayat yang menyatakan seperti ini sangat-sangat banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang menyatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, ya, di atas arsy. Dan ini dikatakan oleh Imam Harb ini bahwasanya ini adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang mengatakan Allah itu tidak di atas arsy, Allah itu di mana-mana, atau Allah tidak di mana-mana, maka dia menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia telah terfitnah dengan apa? Dengan filsafat Yunani. Ya, sehingga menolak dalil-dalil yang sharih, yang jelas, dengan alasan ini kalau ditetapkan akan sama dengan makhluk, sehingga tidak boleh ya ditetapkan sifat ini, harus ditakwil. Istawa al-'arsy artinya menguasai arsy, bukan bersemayam di atas arsy, tapi menguasai arsy. Dan tidak ada yang berpendapat seperti ini dari a'immah, dari kalangan ulama-ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan yang sebelumnya tidak ada yang pernah mengatakan bahwa arsy, istawa al-'arsy artinya adalah bersemayam di atas arsy, dalam artian menguasai arsy. Lah. Ya. Nah, bahkan Imam Harb ini menyatakan bahwasanya orang yang mengatakan selain ini dia telah sesat dan dia menyelisihi jalan yang lurus dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tidak otomatis kalau kita katakan Allah berada di atas arsy, berarti tidak otomatis mengatakan berarti Allah butuh pada tempat. Lah, Allah itu Ar-Rabb, Allah itu Tuhan, bukan kita. Yang butuh kepada tempat itu kita. Ya. Yang butuh pada tempat itu adalah makhluk, kita ini. Dan Allah adalah Rabb. Dia bukan makhluk. Ya, jadi enggak sama dengan kita. Jadi enggak sama dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy kemudian bersemayam di atasnya, itu hikmah. Ada hikmah di dalamnya yang kita tidak tahu hikmah tersebut. Ya, kecuali yang tidak ada yang tahu kecuali hikmah, tentang hikmah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Maka apa yang dia katakan kita tetapkan. Ya, apa yang dia katakan maka kita tetapkan, tidak kita ingkari. Ya, karena takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, bahkan di ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, Allah kemudian menyebutkan sifat yang mana sifat ini makhluk pun memilikinya. Tapi kita meyakini bahwasanya sifat Allah yang dengan sifat kita sangat berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Dia. Kemudian Allah menetapkan sifat untuknya, wa huwas sami', dan Dia Maha mendengar. Kita mendengar, ya, manusia mendengar, Allah mendengar. Apakah pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah? Tidak, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Ya, mungkin secara penamaan sama, tapi hakikatnya berbeda. Al-Basir, kemudian Allah menyebutkan wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia melihat, manusia melihat, makhluk melihat. Ya,
Tapi apakah melihatnya Allah dengan kita sama? Tidak, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah kemudian bersemayam di atas arsy. Kemudian ada raja-raja bersemayam di atas singgasananya. Apakah bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya raja di atas singgasananya sama? La. Jelas beda, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ya, jangan karena ini kan manusia juga bersemayam, Allah juga bersemayam, ya berarti sama. Nggak boleh kita artikan istiwa itu bersemayam, harus ditakwilkan kepada makna yang lain. Mana dalil yang menyuruh kita mentakwilkannya? Ya, siapa dari kalangan para ulama mutaqaddimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, yang mereka terlindung ya dari fitnah filsafat yang menyatakan bahwasanya makna istawa adalah istawala, menguasai. Kalaupun ada yang mengatakan dari ulama-ulama terdahulu, itu karena dia telah terfitnah dengan filsafat Yunani, ya terlalu mengedepankan akalnya, ya seperti orang-orang Mu'tazilah, ya terfitnah dengan akidah Mu'tazilah yang mengedepankan akal, orang-orang mutakallimin, dan itu banyak. Baik. Wal kursiyyu mawdi'u qadamai. Dan kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Baik, antum berani-berani mengatakan kaki bagi Allah. Dalilnya mana? Harus dengan dalil. Ya. Wa huwa tsabitu 'an Ibnu Abbas. Dia mengatakan sifat ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan gak mungkin Abdullah mengatakan sifat seperti ini kecuali beliau mendengar dari Rasulullah SAW atau yang telah difahami oleh para sahabat. Karena ini menetapkan sifat bagi Allah, dan tidak boleh seseorang itu menetapkan sifat bagi Allah berdasarkan ijtihad. Gak boleh. Karena menetapkan sifat Allah cuma satu sumbernya, apa? Khabar, berita saja. Berita dari siapa? Dari Allah atau dari Rasulullah saja. Gak boleh ijtihad. Tidak boleh ijtihad menetapkan sifat dan nama Allah, itu gak boleh. Ya, karena Allah itu gaib. Ya, di ijtihadin. Oh, sifatnya Allah ini begini. Mana dalilnya? Ijtihad. Lah. Ya, gak boleh. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah cuma satu sumbernya, satu caranya, yaitu dari khabar Al-Quran atau dari sunnah saja. Maka ketika Abdullah bin Abbas menyatakan sifat ini, gak mungkin ini berdasarkan ijtihad beliau, tapi beliau mendengar dari Nabi SAW, ya, atau dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ya, di mana beliau mengatakan begini, al-kursi mawdi'u qadamaini, mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Dan arsy-nya Allah tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyebutkan ukurannya seperti apa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyebutkan ukuran arsy-nya Allah, lebarnya, panjangnya, enggak bisa. Ya. Karena Allah berfirman apa? Kursinya saja apa? Kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah saja lebih luas daripada langit dan bumi. Kursinya Allah. Ya, dan kursi ini dengan arsy, dibandingkan arsy itu kursi Allah seperti apa? Seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ya. Nah, berarti Allah sangat besar, ya. Dan makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Ya. Nah. Wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Dan arsy-nya Allah tidak ada seorang pun yang mampu untuk menetapkan ukurannya seperti apa. Ya. Baik. Dan tidak bisa dibayangkan juga, tidak boleh dibayangkan. Oh, kalau begitu Allah lebih kecil daripada arsy. Karena kursi itu apa?
merupakan letak kedua kaki Allah, dan kursi bagi arsy itu seperti cincin di tengah padang pasir. Boleh nggak berpikir seperti itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena hakikatnya nggak bisa terbayangkan. Kalaupun dikatakan ini arsy adalah tempat kedua kaki Allah, hakikatnya nggak akan pernah bisa kita bayangkan. Ya, dan nggak usah dibayangin, karena Allah adalah al-ghaib. Ya, kita nggak pernah bisa tahu. Tapi karena ini khabar dari Abdullah bin Abbas dan nggak mungkin beliau berijtihad, maka kita katakan demikian. Ya, na'am. Qal wa huwa ya'lamu ma fis samawati as-sab'i. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di langit yang 7, wa ma fil ardina as-sab', dan yang ada di bumi yang 7, wa ma bainahunna, dan yang di antara keduanya, wa ma tahtahunna, dan yang ada di bawahnya, wa ma tahta thara, dan yang ada di bawah tanah, wa ma fi qa'ril bihar, apa yang ada di kedalaman laut. Ya, wa manbati kulli sya'ratin, dan tempat tumbuhnya rambut, wa kulli syajaratin, dan semua bentuk tumbuh-tumbuhan, wa kulli zar'in, ya, bentuk tanaman, wa kulli nabatin, ya, semua tanaman, wa masqati kulli waraqah, tempat jatuhnya daun-daun, wa adada dzalika kullih, dan jumlah semuanya, jumlah daun, semua daun yang ada di muka bumi ini, dari pohon-pohonnya, jumlah pohon yang ada di muka bumi ini, jumlah tumbuhan yang ada di muka, jumlah semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, Allah tahu. Jumlah rambut dari semua makhluknya, Allah Maha tahu. Wa adadal hasa war ramli wat turab, Allah Maha tahu. Jumlah pasir, ya, jumlah batu-batu kerikilnya, berapa jumlahnya yang ada di dunia ini, pasirnya, bahkan debunya, Allah Maha tahu. Wa mathaqil al-jibal, Allah mengetahui beratnya gunung-gunung. Wa qatar al-amtar, mengetahui jumlah tetesan air hujan. Wa amal al-ibad, mengetahui semua perbuatan hamba-hambanya. Wa atharahum, ya, dan peninggalan mereka. Wa kalamahum, ucapan mereka. Wa anfasahum, nafas mereka. Ya, wa tamtamatahum, mengigaunya mereka, bicara pelan-pelan, Allah Maha tahu. Wa ma tuwaswisu bihi suduruhum, dan apa yang dikatakan oleh, ya, apa yang dibisikkan oleh jiwa. Ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik, tidak ada satupun yang luput dari Allah dari perkara-perkara tadi. Allah Maha tahu, ya. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Agar engkau mengetahui bahwasanya Allah adalah Maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 98, "Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma." Sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia saja, ya, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, enggak ada satupun yang kelewat dari ilmu Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am 59. Dalilnya sangat banyak, ya. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci perkara yang ghaib.
Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib tadi kecuali Dia saja. Dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan apa-apa yang ada di lautan. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya, tidak ada satu pun daun yang jatuh di dunia ini, ya, bahkan di tengah hutan, ya, yang tidak pernah terjamah manusia misalnya, Allah tahu di sana ada ketika daun itu gugur, berapa yang gugur, kapan gugur, ya. Allah Maha tahu. Wala habatni fi dhulumatil ard wala ratbin, ya, dan tidak ada biji yang ada di kegelapan malam, di kegelapan bumi, ya, bumi yang gelap ada biji di situ misalnya. Dan tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali semuanya telah tercatat di kitab mubin, di lauh mahfuz, ya. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Jiwa kita bilang apa, Allah tahu, ya. Dan kami lebih dekat kepadanya, ya, daripada hablil warid, daripada urat nadi, ya. Nah, Allah lebih dekat dengan kita, ya. Hablil warid itu yang di sini, ya, yang ada di leher. Ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir, ya, wa huwa 'alal 'arsy fawqa as-sama'i as-sabi'ah wa dunahu hujubun min narin wa nurin wa dhalamah wa ma huwa a'lamu biha. Dan Dia berada di atas 'arsy, Allah itu bersemayam di atas 'arsy yang ada di atas langit yang 7, ya, dan antara, ya, Allah itu ada hijab dari cahaya, ya, dan dari cahaya yang sangat kuat, ya, dan juga ada kegelapan di sana. Dan ada yang lainnya yang tidak mengetahuinya kecuali Allah saja. Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj ditanya, apakah engkau melihat Rabb, melihat Allah? Maka beliau mengatakan, nurun, ya, hijabuhun nur, hijabnya adalah nur. Anna ara dzalik, bagaimana saya bisa melihat Allah? Ya, beliau hanya melihat cahaya yang yakni menghalangi beliau, ya, dengan Allah. Dan di balik cahaya itu ada apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, ya. Di balik cahaya itu ada apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah tidak bisa melihat Allah saat Isra dan Mi'raj, ya. Nah, saat berhadapan dengan Allah, beliau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya beliau mengatakan, qama fina Rasulullah bi khamsi kalimat. Rasulullah itu berdiri di hadapan kami menyampaikan 5 kalimat. Faqal, beliau mengatakan, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Yang pertama, Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Allah itu tidur, sifat tidur. Allah itu enggak tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Ya. Allah yang merendahkan al-qist dan juga mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar. Allah mengangkat amalan malam sebelum datang siang, ya, pada waktu subuh, ya, sebelum malaikat malam itu naik, ya, maka sebelum matahari terbit, maka malaikat ini naik ke atas, ya. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan amal siang hari sebelum amal malam, ya, setelah asar, ya, maka malaikat naik sebelum terbenam matahari.
Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang, ya, dan masing-masing akan naik melaporkan apa yang dia catat dari perbuatan hamba-hamba Allah. Beliau mengatakan hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat lain an-nar, dalam riwayat lain dikatakan api. Lau kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau Allah mengangkat hijabnya ini, niscaya ya, cahaya wajah Allah akan menghancurkan segala sesuatu sejauh pandangan Allah. Habis semua kalau sampai Allah mengangkat hijabnya, ya. Dan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan ihtajaballahu an khalqihi bi arba'. Allah itu menutupi, ya, zatnya dari makhluknya dengan empat, ya, dengan empat hal. Yang pertama binar, dengan api, wa zulmah, kemudian kegelapan, wa nur, cahaya, wa zulmah, dan kegelapan, ya, kata Abdullah bin Umar. Jadi Allah menghalangi antara dia zatnya dengan makhluknya dengan empat, ya, hal, dengan api, kemudian kegelapan, kemudian cahaya, kemudian kegelapan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Lalikai, Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijah. Hadits ini sanadnya sahih dan Imam Bukhari serta Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits ini. Dan pernyataan Imam Al-Hakim disepakati oleh Imam Al-Zahabi bahwasanya hadisnya hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Nah, baik, ini diantara perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Kirmani, ya, yang berkaitan dengan arsy, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Ini saja yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan membacakan poin-poin berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitabnya ini. Wallahu a'lam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.